Selamat datang, selamat malam. Konbanwa. Watashi wa nya des. Cuma bisa gitu aja. Halo, selamat datang semuanya di Balai Budaya Minomartani. Saya Nia Agustina. Hari ini saya akan menemani acara pada hari ini. Kita kedatangan tamu dari Jepang, kelompok Puchi Mari Mari, tepuk tangan dulu. Mereka sudah tur selama 2 hari ini ya di sekitaran Jogja gitu. Tadi dari Gunung Kidul ya Mas Vicky. Oh, dari Piungan terus ke sini gitu. Oh, di Bintang Kidul. Oh, kukira Gunung Kidul. Di Bintang Kidul, Piungan gitu. Besok kemana Mas? Besok ke Solo, ke Sukoharjo ya, terus ke Solo lanjut gitu. Jadi setiap hari ada 2 presentasi gitu ya Mas ya. Sampai tanggal 23 Februari ini gitu. Nah, teman-teman semuanya, sebelum itu kami pengen minta dulu dong penonton untuk maju ke sini, dipenuhin dulu tikernya. Supaya seru gitu, supaya anget gitu kan. Malam ini kan nggak dingin juga sih, tapi biar lebih anget aja. Ayo turun. Asik gitu dong. Kecuali kalau yang memang butuh duduk di tempat yang kayak kursi gitu boleh tetap di atas nggak apa-apa. Yang masih muda-muda nih loh, yang sudah rematik boleh di atas tetap ya. Oke, sebelumnya kita memperkenalkan dulu sedikit Balai Budaya Minomartani ini. Balai Budaya Minomartani ini adalah ruang terbuka gitu untuk teman-teman seniman maupun pecinta seni dan pehobi seni untuk bisa berkegiatan di sini. Dan teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali ke sini di Balai Budaya Minomartani ini ada banyak sekali kegiatan yang reguler itu ada wayang, terus ada apalagi besok ada ketoprak ya, besok ini tanggal 22 dan 23 ada ketoprak, terus kita juga ada Paradance Festival, wah tetap di Paradance Festival Mini Seni Gerak dan Tari, terus ada latihan karawitan juga reguler di sini dan kita sebentar lagi akan buka sanggar karawitan dan pedalangan. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik untuk ikut serta belajar karawitan atau pedalangan bisa banget besok daftar di Balai Budaya Minomartani. Pada saat pendaftarannya udah dibuka gitu ya, promosi dikit. Oke, sebelumnya karena ini udah agak malam, hari ini ada 2 pertunjukan. Yang pertama dari kelompok Wayang Kebon untuk membuka pertunjukan hari ini gitu ya. Nah, Wayang Kebon ini merupakan komunitas seni kolektif yang berfokus pada pelestarian wayang sebagai media eksplorasi seni. Komunitas ini juga menjadi ruang kolaborasi bagi berbagai disiplin seni seperti pertunjukan, seni rupa, dan sastra dengan menggunakan wayang berbahan alam dari tanaman kering dan bahan bekas layak guna gitu. Wayang Kebon menghadirkan seni kontemporer yang mengangkat isu lingkungan, sosial, serta pelestarian budaya. Lakonnya mencakup tema alam, dongeng rakyat, seperti legenda, mitos, fabel gitu. Dan kisah perempuan dalam pewayangan yang syarat dengan semangat perjuangan. Asik, seru banget ya kelompok pertama ini gitu. Nah setelah Wayang Kebon nanti kita akan melihat gitu, menonton pertunjukan dari Puchi Mari Mari yang sekarang sedang tur gitu di seputaran Jogja, Magelang, dan Solo gitu ya. Nah, untuk hari ini seperti tadi yang udah dibilang gitu ya, bahwa Wayang Kebon ini juga sering mementaskan kisah perempuan dalam pewayangan gitu. Nah hari ini Wayang Kebon akan mementaskan tentang Drupadi gitu, salah satu kisah perempuan dalam pewayangan. Nah
Udah nggak sabar semuanya? Udah, udah atau enggak? Nah, jawabnya susah ya. Drupadi, ya ginilah anak-anak zaman sekarang tuh susah ya bikin kalimat pertanyaan aja salah. Drupadi ini adalah perempuan dalam kisah Mahabharata yang merupakan istri dari 5 Pandawa. Ia terlahir dari api pemujaan Raja Drupada. Suatu hari Pandawa menerima undangan bermain dadu dari Kurawa. Bersama Drupadi dan Ibu Kunti, mereka berangkat ke Astinapura. Namun di meja judi, kelicikan Sengkuni membuat Puntadewa kalah. Harta, tahta, bahkan Drupadi dipertaruhkan. Di hadapan semua orang, Dursasana melecehkannya, sementara tak seorang pun mampu menolong. Dalam amarahnya, Drupadi bersumpah tak akan menggulung rambutnya sebelum membasuhnya dengan darah Dursasana di padang Kurusetra dalam perang Baratayuda. Wah, ini kita pengen lihat juga nih perspektif baru tentang Drupadi, mungkin akan kita lihat di Wayang Kebon yang akan pentas hari ini gitu ya. Langsung saja Drupadi dari Wayang Kebon, silahkan. Nora pantes yenten nuto ilahi ilahi ngawik namastu namasidam awik namastu selat ring yang jagat siron tondo kawisesaning bisono sono sinawung langin lapo estu maksih lestantun lampahing Buddha jinantur tutur katulo tetelot pringlap deng paradya minursita ngupama paramenis karo karana dya tumiying jaman purwa binati lelato mangkya tekap wasananing gupita tanpun pralambang matumpa marma panggeng panggung sang murwengkata wawuto
terbakarnya dendam Sang Prabu Drupada kepada Kumbayana, sahabat karibnya. Maka ia panjatkan puja-puji dalam semedi putra karma yajna. Bersamanya para Brahmana utama dengan mantra-mantranya. Dan dari latu suci pujayatnya lahirlah sang putri berparas cantik, berkulit hitam, bernama Yadnyaseni, yang terlahir dari Agni. Sungguh, kuasa dewa tersebutlah dalam kobarannya. Ialah Sang Drupadi, wujud 5 dewi dalam sebuah tubuh. Inkarnasi Dewi Parwati Sang Mahakali, Dewi Syamala, Dewi Barati, Dewi Saci pula Dewi Usha. Wahai putriku Drupadi, kuberikan dendam atas Durna dalam kelahiranmu. Aku wariskan dendam ini kepadamu. Ayahanda Drupada, akulah Pancali, putri kerajaan Pancala. Akulah Drupadi, putri Raja Drupada yang akan menuntaskan kesumat atas Kumbayana, Ayahanda. Lahirlah, tumbuh, dan pergi. Kamu bawa dendam dan sakit hati ini dalam setiap liku kehidupanmu, bahkan nadi dalam tubuhmu. Kelak, kau akan ditakdirkan menjadi seseorang yang akan membersihkan daerah Arya dari kejahatan dan menyebarkan keadilan. Baik, Ayahanda. Wauto, Drupadi yang lahir dari pemujaan api, tumbuh menjadi dewasa. Bahkan tak sempat merasakan pengalaman menjadi anak-anak. Hingga asmara pun menghampirinya.
Wauto, sang Drupadi dengan hebatnya memperkuat rancangan pembalasan dendam atas ayahnya, Sang Prabu Drupada, dalam perang Baratayuda yang saat itu bahkan belum bernama. Dalam romantisasi asmaragama, saat bayang separuh bulan dengan hamburan beribu lintang dan seberibit tiupan angin, tak henti-hentinya ia bisikan pada suaminya bahwa mereka memiliki hak waris atas Hastinapura. Srumawahyot sang Yaksendra Kura rupa mangeses gati angin bang sempal kaprapal selo kaplesat sato lumayo mangungsi kakiat kakoto kang jogo-jogo Wauto, datangnya undangan dari Prabu Desarasta yang sajak ingin merukunkan 100 putranya dengan kelima Pandawa. Tak cukup basa-basi kembalinya hubungan baik yang sejak dulu sudah buruk dalam Trah Barata. Tersuratlah ajakan bermain dadu dari Sang Duryodhana. Angin segar bagi Puntadewa, sang raja dari kerajaan Amarta yang sudah kecanduan bermain dadu sejak dulu. Tak mampu pun ia menolak undangan tersebut. Bahkan para Pandawa tak kuasa mengingatkan dan menahan Yudhistira, si sulung, agar tak ikut bermain dadu. Namun kemudian berangkatlah mereka menuju Hastinapura. Seperti telah dikatakan dalam epos Mahabharata bahwa malam itu kekalahan telak bagi sang raja Amarta. Semua yang hadir tahu kelicikan dari sang paman Sengkuni. Namun lagi-lagi tidak ada yang kuasa membuktikannya. Harta, tahta, keluarga, bahkan harga diri telah ia jadikan taruhan. Mirisnya, istrinya Drupadi menjadi taruhan terakhir dalam meja judi di malam itu. Diseretlah Drupadi ke tengah istana oleh Dursasana. Dilemparlah Drupadi ke depan singgasana Duryodhana. Tangis Drupadi pecah. Dalam ruangan malam itu pun tak mampu membuat iba para Kurawa. Rasa kecewa dan sedih yang muncul di raut wajah Drupadi. Hingga akhirnya muncul perkataan sumpah dari dirinya bahwa tunggu waktu yang tepat Dursasana. Kamu akan membalas semua perbuatanmu dengan setimpal. Tak akan pernah aku gulung rambutku ini sebelum keramas dengan darahmu. Seketika bumi dan langit menjadi saksi akan sumpah dari Drupadi. Semua bergetar, gemuruh, seolah memberi pertanda bahwa kelak dalam perang Baratayuda, Dursasana akan membayar dosanya terhadap
Drupadi sesuai dengan sumpah suci Sang Dewi. Beri tepuk tangan sekali lagi, sorry. Untuk wayang kebon. Di sini dulu, kita duduk sini aja kali ya. Kalau duduk susah nggak? Oh ya, boleh. Duduk. Sambil nunggu beres-beres ini ya. Kenalan dulu, namanya siapa aja? Malam semuanya, nama aku Firda Eka, watashi wa Firda desu. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama aku Padma. Salam kenal semuanya, watashi wa Padma desu. Perkenalkan, nama saya Ahmad, watashi wa Ahmad desu. Berarti Firda, Padma, dan Ahmad ya. Kenalan dulu deh sama wayang kebon nih. Wayang kebon ini memang dibentuk oleh kalian bertiga atau gimana awalnya? Oke, awalnya saya terus berkolektif dengan teman-teman gitu. Jadi waktu itu kita sepakat untuk membawakan sebuah sajian kecil gitu buat adik-adik lewat dongeng, terus lewat cerita-cerita dari isu-isu kayak sampah dan sebagainya. Nah, untuk beberapa pertunjukan kita juga coba untuk mengeksplor dari kisah-kisah perempuan dalam pewayangan yang dibawakan dengan format kita gitu, format wayang kebon. Lalu kenapa pemilihannya itu dengan apa namanya? Memang namanya wayang kebon ya, jelas pakai barang-barang, pakai tanaman-tanaman yang ada di kebun gitu. Tapi kenapa kemudian pemilihan materialnya tuh itu gitu? Oke, untuk pemilihan materialnya karena kita memang terinspirasi dari kebun, di mana kebun itu tuh di kebun kita bisa menemukan banyak banget tanaman yang tanaman liar gitu ya Kak. Jadi kalau kebun tuh sesuatu yang ditata, tapi kalau kebun itu udah apa aja bisa tumbuh di sana. Terus mungkin juga apa aja bisa dibuang di sana juga, kayak daun-daun kering atau sampah-sampah itu dibuangnya ke kebun kalau dulu gitu. Jadi kita pengen membawakan lokalitas gitu dengan bahan dan juga cerita yang kita bawain tuh cerita yang memang sehari-hari juga gitu. Kita pengen lebih mengedepankan itu. Mungkin kalau untuk yang lainnya juga kita pengen buktiin kalau bikin wayang tuh nggak mahal sih sebenarnya. Ya dari bahan-bahan dari kebun tadi itu. Terus dengan kita ke kebun tuh kita mungkin nemu ini tanaman apa yang kita nggak pernah jumpai secara umum gitu ya. Mungkin juga Bapak Fatma lebih sering ke kebun karena rumahnya ada kebunnya. Kalau aku nggak ada ya. Jadi suka explore, terus pengalaman Bapak Fatma juga tuh sering nemu tanaman-tanaman atau daun-daun yang ini daun apa ya? Namanya apa ya? Kayak jadi lebih explore yang mini budget sih gitu. Oke, karena biasanya kan wayang tuh selalu mahal, besar gitu ya. Terus ini mencari alternatif yang lain gitu ya, supaya dia juga bisa mudah dibawa kemana-mana juga gitu ya. Karena dulu awal-awal buat anak-anak ya juga mulanya. Jadi dengan material yang kayak gini anak-anak juga lebih kayak penasaran ini tuh apa gitu ya. Oke, terus ini terakhir soal karya hari ini gitu. Apa sih gitu yang menarik dari Drupadi gitu kan? Drupadi itu banyak banget gitu diolah jadi macam-macam, seni pertunjukan, ada di pewayangan juga diceritakan macam-macam gitu ya. Terus kalau dari teman-teman wayang kebon sendiri, apa sih yang menarik dari Drupadi sampai kemudian hari ini juga mementaskan itu gitu? Menariknya adalah tokoh Drupadi ini dikatakan sebagai salah satu yang membuat perang Baratayuda itu terjadi. Jadi walaupun tokoh perempuan,
dia itu punya peranan penting gitu. Terus sebenarnya dia juga punya kekuatan yang mungkin bisa ditonjolkan dan bisa dimunculkan. Dari bahkan dari sumpahnya aja itu bisa membuat geram para Pandawa gitu. Pada akhirnya para Pandawa juga menuntaskan dendamnya Drupadi. Jadi pengen memunculkan kekuatan dari perempuan aja sih. Mungkin kalau yang tambahan sedikit sebelum ke Mas Ahmad, itu sih lebih ke awal tahun kita pengen buka semangat karena kita kan perempuan mostly. Jadi jadi kita lebih pengen lebih pengen supaya isu ini bisa diangkat juga, kan ini sejarah yang punya banyak pesan moral gitu ya. Itu sih. Mungkin kalau Ahmad bisa tambahkan emosi dari musiknya atau Kalau saya sendiri, ya dari perspektif laki-laki, jujur saya sangat menghormati perempuan ya. Ya, karena kalau pertanyaannya yang menarik apa sih dari wayang kebon gitu. Nah, kalau menurut saya yang menarik di sini, sebelumnya flashback dulu. Dulu tuh saya nggak pernah untuk bermusik dalam tanda kutip Jawa ya. Kayak musik-musik Jawa itu jarang sekali saya dengar. Maksudnya Jawa-Jawa yang kayak sinom dan segala macam gitu ya. Itu saya jarang sekali karena saya dulunya belajar genre pop, rock, dan segala macam lah yang kekinian ya, yang sering didengar. Tapi setelah direkrut, diajak oleh Mbak Fatma, itu ternyata menarik juga ya ini ya. Kayak musik-musik di Jawa ini bisa dipadukan dengan dengan instrumen-instrumen yang ada. Sebelumnya memang ada flute ya. Ada flute juga, ada biola. Itu kalau dipaduin dan membawakan kisah Jawa itu sangat menarik. Ya makanya saya tetap stay di sini gitu. Itu yang menurut saya menarik dari wayang kebon. Bukan karena tekanan teman-teman perempuan ya, bukan. Itu nomor 1. Oke, iya. Tapi menarik sekali karena kita sering lihat ya, sering kali kan karena mungkin kebanyakan dalang laki-laki gitu. Jadi sering kali cerita-cerita pewayangan yang disampaikan itu male gaze banget gitu loh, tatapannya tuh tatapan laki-laki gitu. Kita butuh banget sih sebenarnya lebih banyak dalang perempuan dengan female gaze gitu, dengan tatapan perempuan gitu, yang bisa menceritakan kisah-kisah pewayangan dari perspektif itu gitu, supaya ya lebih setara aja ceritanya gitu, dan supaya juga menyemangati teman-teman perempuan yang menonton gitu. Jadi teman-teman perempuan yang menonton jadi bisa melihat tokoh-tokoh yang di dalam pewayangan itu biasanya kadang-kadang diceritakan hanya seorang princess yang jadi sandingnya laki-laki gitu. Padahal sebenarnya dia banyak sekali tokoh-tokoh perempuan di dalam pewayangan itu yang sangat powerful gitu ya, yang sangat berdaya sekali gitu dan sangat mempengaruhi keseluruhan cerita pewayangan tersebut gitu ya. Seperti tadi yang dibilang bahwa Drupadi itu mempengaruhi alur cerita Mahabharata ini gitu. Oke, mungkin terakhir ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita berpindah? Boleh? Teman-teman, karena kita masih merintis kelompok ini, jadi nanti boleh dibantu untuk follow Instagram kita. @wayang_kebon. Jadi nanti kita bisa langsung follow back teman-teman. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman wayang kebon. Selamat istirahat. Jangan lupa makan, ada soto tuh di sana. Siap.